dan kita bakal wawancara ownernya, Kak Diana. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Sandrina dengan ujung NPM 090. Dan aku Elsa Stefania Natali dengan ujung NPM 089. Aku Kinanti Sugiati dengan ujung NPM 078. Aku di Kodisia dengan ujung NPM 023. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke video wawancaranya. Halo Kak. Kakak siapa nih di sini, kayak sebagai apa dan namanya siapa nih? Boleh dong kenalan dulu. Oke, perkenalkan semuanya, aku Diana. Aku di sini sebagai owner dari Yunbi Production. Oke, mungkin kita bakal nanya-nanya sedikit nih Kak tentang Yunbi Production ini. Oke, mungkin kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan yang pertama itu tentang bisnis yang kakak lakukan. Apa aja bisnisnya? Kemudian bisa spill sedikit sejarah perkembangan bisnis yang lagi kakak jalani sekarang. Oke, langsung pertanyaan pertama ini terkait sejarah nih ya. Sebenarnya uniknya gini teman-teman, Yunbi Production itu ada kepanjangannya. Karena kita best seller dari Yunbi itu produknya adalah ID card dan lanyard. Jadi kepanjangan Yunbi itu adalah you can be what you wanna be. Ada kepanjangannya. Artinya kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau gitu, selama kamu mengusahakan itu. Especially kayak misalnya ID card lanyard untuk sebagai ini ketua pelaksana atau misalnya sebagai PNS bahkan gitu, atau sebagai apa BUMN dan sebagainya, itu butuh yang namanya identitas gitu. Dan itu perwajahannya adalah ID card dan lanyard gitu. Makanya Yunbi Production itu singkatannya you can be what you wanna be. Nah, kalau ditarik dari sejarahnya sendiri, sebenarnya karena aku melihat demand ketika aku menjadi anak organisasi. Jadi anak organisasi itu kan dia identik sama kepanitiaan, event gitu ya, dan itu butuh yang namanya ID card lanyard. Nah, kenapa enggak gitu ya, kenapa enggak mengisi di bagian itu. Dan akhirnya yaudah, yuk coba bikin kira-kira apa yang dibutuhin, mesin-mesinnya dan sebagainya. Jadi disitulah terbentuk Yunbi gitu ya, karena aku basic di anak organisasi dan dapat partner yang bisa desain dan sebagainya. Jadi Yunbi itu nggak sendiri. Aku owner tapi foundernya bukan aku teman-teman. Foundernya itu ada Karafli Akbar. Gitu. Itu untuk sejarahnya sih. Oke, berarti kalau kakak mulai dari organisasi, kakak waktu kuliah ya? Semester berapa tuh kak? Sekitar 67 ya. 67. Berarti kan Sekitar. anak kuliah, mahasiswa gitu, uang jajan terbatas. Modalannya gimana tuh kak untuk buat Yunbi? Awalnya sih bukan Yunbi sih, dari ini X Banner. Dia awalnya banner dulu. Iya, awalnya tuh jual X Banner, sempet sewa papan akrilik. Kayak sempro buat sempro. Gitu. Kan kalau kita kompre itu kan Iya. kelihatan pakai lakban. Kita lagi mikirin desainnya gimana. Benar. Iya, kelihatan pakai lakban, terus dapat gelar gitu ya. Terus Iya, gelarnya iya, kelihatan. benar. Nah dari itu dulu. Terus di Sambi sebenarnya kita itu anak bidik misi teman-teman. Kalau sekarang kita kuliah. Iya. Kan ada ya sisihan per semester. Nah itu kita alokasiin untuk kreativitas di bisnis kita. Gitu. Jadi pengumpulan dana awalnya selepas dari kita anak beasiswa gitu ya, dari aku anak beasiswa, terus dari cash flow sendiri sebenarnya dari banner itu gitu sih. Berarti bermanfaat ya sebenarnya bidik misinya digunakan dengan sangat baik. Tadi kan kakak basicnya anak organisasi, pasarnya seputaran anak organisasi kuliah aja awalnya. Lalu kalau untuk sekarang mangsa pasar, terus perkembangan tren itu apa yang kakak ikutin, atau sebenarnya berpengaruh banyak nggak sih perkembangan tren-tren yang ada gitu ke Yunbi? Ini berpengaruh sih sebenarnya. Kalau tren di Yunbi itu kebanyakan ketika momentum KKN. KKN tuh pasti kelompok desa mana nih? Iya, gitu. Makanya di Yunbi itu kita kalau misalnya ngomongin tren, jatuhnya tuh momen KKN banget, sama pas reorganisasi. Pas reorganisasi UKM dan sebagainya. Tapi makin kesini kita akhirnya dapat ke sekolah-sekolah, instansi-instansi yang mereka butuh identitas kayak kartu pelajar, karena kita bisa cetak ID card-nya aja gitu, kayak KTP gitu ya, modelnya gitu, kayak kartu
pelajar lah ya. Terus ke travel umroh kan butuh ya identitas gitu. Selain sekolah, travel umroh, terus travel jalan-jalan juga gitu. Jadi lumayan banyak sih pangsanya gitu. Karena Yunbi yang sekarang dia lebih lengkap dengan kaos sablon, pada akhirnya seminar kit yang sifatnya itu custom, jadi by request. Dari yang pangsa pasar yang semakin melebar itu kan pasti banyak pesaing-pesaing juga kan Kak di luar sana. Gimana sih Kak Diana sendiri itu strateginya gitu loh buat menghadapi tantangan yang di luar sana gitu? Kalau kompetitor, Kompetitor tuh banyak banget. Yang namanya percetakan ya. Iya. Percetakan tuh banyak banget. Di Lampung itu apalagi di dekat kampus ya, itu kan banyak ya sebenarnya. Tapi kalau dari Yunbi itu, aku ingin menekankan di value kita itu apa yang membedakan sama kompetitor lain, dan itu yang menciri khaskan Yunbi. Yang pertama karena kita dari mahasiswa yang sebelumnya, dari mahasiswa untuk mahasiswa, jadi aku tuh membuat program CRM. CRM itu ada kepanjangannya ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia ini tuh bagaimana mengelola atau manage customer atau pelanggan kita yang udah jadi langganan atau belum gitu. Maksudnya dia udah order tapi mungkin belum repeat order. Nah, itu ada tuh namanya program. Nah, program-programnya apa aja? Salah satunya program partnership. Ini sama Pick M juga kan partnership ya. Gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita jadi sponsor acara juga. Otomatis jadi perpanjangan tangan untuk bermanfaat juga. Nah, selain itu sebenarnya ini sih lebih ke arah menjaga value untuk garansinya. Jadi kalau misalnya kalau percetakan tuh apa ya, ada salah cetak misalnya, atau kayak ID cardnya luntur Kak gitu. Nah itu bisa teman-teman bawa lagi ke Yunbi, cetak lagi tanpa biaya tambahan. Itu yang disebut sebagai garansi. Value ya. Jadi nggak transaksi jual beli abis itu udah, tapi kita ada garansinya. Jadi kita tanya, ada kendala nggak Kak? Gitu. Feedbacknya jadi feedbacknya kayak gitu sih. Sama aku nggak pernah pakai sistem sponsor yang follow, harus wajib follow. Iya, biasanya gitu tuh Kak. Aku lebih suka yang organik. Jadi kayak kalau misalnya Instagramnya kita layak untuk di follow, ya pasti bakalan di follow. Tapi kalau itu kita nggak pakai yang dipaksa-paksa gitu ya, mungkin kesannya apa ya, feedback kali ya. Tapi aku tidak rekomend sih. Kalau Yunbi sendiri kalau misalnya kerja sama sama PR tadi itu apakah kayak feedbacknya dari PR-nya pada Yunbi itu apa? Biasanya exposure, tapi kita sifatnya gimana baiknya dari mitra. Kayak misalnya mereka mau bikin video kreatif, kayak sekarang tuh bikin reels, JJ, something like that lah ya, yang macam-macam sekreatif itu gitu. Nah itu kita serahin sama mitra kita gitu. Yang penting nggak berbau sara aja. Iya kan? Nggak berbau sara aja, karena untuk sekarang tuh teman-teman mahasiswa ya itu kreatif banget gitu. Untuk video-video itu nggak perlu diarahin ya. Banyak aplikasinya ya. Oke, nah kan tadi udah sempat dijelasin Yunbi tuh awalnya kayak banner sampai sekarang bisa alhamdulillah udah punya produk in-house sendiri gitu kan. Nah apa sih Kak kayak strategi marketing atau strategi pemasaran yang Kakak lakuin gitu? Yang sebenarnya yang dilakuin sama Yunbi yang pertama, kita belum marketplace kayak Shopee dan sebagainya. Jadi kita organik dari sosial media mandiri, dari Instagram kayak gitu ya. Terus langsung chat ke admin by WA. Kenapa gitu? Karena aku pengennya tetap slow. Jadi Yunbi ini baru jalan setahun sekian, belum lama. Awalnya kita di garasi bahkan, di garasi asrama. Kita kan anak asrama juga. Di asrama, di garasinya. Terus berkembang. Akhirnya kita butuh space yang lebih. Akhirnya adalah rumah produksi ini. Cuman untuk marketing balik lagi lewat hal-hal yang organik. Sebenarnya aku lebih percaya dengan marketing yang sifatnya itu dari mulut ke mulut sih. Jadi kayak jemput bola, tapi kita kasih produk kita bagus nih, dia bakal rekomendasi
ke teman-temannya yang lain. Itu menurut aku lebih efektif gitu daripada AdSense. Ya even nanti bakalan ke arah sana juga gitu ya. Aku nggak menutup kemungkinan bakalan ke marketplace dan endorsement dan sebagainya gitu. Tapi untuk saat ini dengan produksi kita yang kapasitasnya masih rumahan, itu masih cukup sih dengan yang dilakukan sekarang. Ya, Tapi cakupannya baru Bandar Lampung, tapi yang order udah lumayan sih dari Palembang aja dari Jogja. Dan itu mereka mau pakai JNE atau JNT gitu loh. ditanggung mereka. Ditanggung mereka. Wah, Ditanggung customer. Berarti emang dari mulut ke mulut ini Iya bener banget. Aku ngerasain banget sih. Berarti kan ini produksinya tuh udah baik banget ya Kak, udah berkembang dari yang awalnya cuma dari garasi, terus sekarang udah tentunya pasti Real dari garasi iya banget. dari garasi, terus sekarang udah produksi baik banget. Itu pasti kan yang ngurusin nggak cuma beberapa orang ya Kak, Iya. pasti banyak karyawannya. Nah gimana sih cara Kakak sebagai owner tuh buat ngelola karyawan ini dari sisi sumber daya manusianya? Oke, ini pertanyaan yang sangat sulit aku jawab. Karena gini ya, basically aku dengan Kak Rafli itu kita partneran di sini, tapi karena basic majority-nya kita bukan dari bisnis atau manajemen. Aku dari FIP, Kak Rafli dari teknik kimia. Oh, agak jauh ya kayak sebenarnya. Jadi kita memantaskan dirinya ya dengan kita long life learning, kita belajar gitu ya, lewat bootcamp, baca buku, ikut seminar dan sebagainya gitu. Nah untuk pengelolaan SDM sejauh ini yang untuk terstrukturnya kita tetap pakai yang namanya SOP. Ada Oh, SOP oke. setiap divisinya. Tapi untuk setiap divisi itu kita nggak membatasi kreativitas mereka. Kayak konten kreator gitu ya, Yundi. Aku nggak membatasi sekreatif apa. Yang penting sebelum di post dikirim dulu ke kita. Kira-kira oke nggak nih gitu, menyinggung apa enggak Oh, nih iya, gitu iya, ya. ACC. ACC nggak nih? Kalau misalnya oke gitu ya, semua pada setuju ya, konsensusnya oke ya udah up gitu. Pun dengan marketingnya, dia mau sistemnya langsung datang ke customer atau mungkin lewat AdSense gitu ya, kita terbuka lah. Untuk aku pribadi terbuka gitu, tapi tetap ada standar-standarnya kayak jam masuk, jam kerja dan sebagainya gitu sih. Kalau rekrutmennya dan pelatihannya itu gimana Kak? Biasanya kan teman kuliah Kak yang mau ikut gabung bareng sama Kakak, atau ketika mereka mau masuk dan backgroundnya sama kayak Kakak gitu kan, bukan dari bisnis, bukan dari manajemen dan yang lain-lain, ada nggak pelatihan khususnya untuk persyaratannya mungkin, atau bisa Pelatihan ya. Sejauh ini tuh kita pelatihannya internal. Jadi sempat waktu itu kita setiap hari Minggu, kalau misalnya diem gitu ya, kita ada jalan bareng kayak jogging bareng, terus sharing insight. Jadi kita karena masih sedikit, ya, kan masih di bawah 10 nih, ya kan, ini masih sedikit. Jadi di momen itu teman-teman tuh biasanya aku kasih buku. Jadi kayak marketer itu aku kasih buku marketing. Tapi juga sama Kak Raffi dibeliin ini akun MySkill. Oh, Kan ada banyak pelatihan online. gitu. Pelatihan online, dan itu kita sharing apa yang didapat gitu dari pelajaran itu dan apa yang udah diterapin misalnya gitu. Dan sekarang ini kita lagi open recruitment lagi buat produksi sama desain grafis. Jadi kan ada customer yang dia nggak ada ini ya, nggak ada desain. Nah itu dari Yundi tuh value-nya adalah free design. Oh gitu. Jadi di desain Yundi. sama tim Yundi, ACC ya boleh langsung cetak gitu. Dan itu yang kebanyakan daftar ya, aku nggak tahu, aku ngeliat di email tuh ada 50-an orang. Keren banget. Ada 50-an orang gitu ya, tapi full time. Kalau untuk itu full time, kalau konten kreator part time. Dan itu masih mahasiswa dari teknik juga, teknik elektro ya. Yang sering ada di pamflet Yundi lah ya. Itu part time dan lu FA, jadi dimanapun lu Oh iya kalau itu. karena kan ini ya cuma upload gitu, jadi nggak harus ke kantor gitu. Kriterianya gimana Kak? Maksudnya kan karena yang daftar 50-an orang dan Iya, pasti full time, berarti kan dia udah lulus dari sekolah dong ya kalau. Iya benar. Iya. Kalau untuk produksi tuh minimal SMK atau SMA sederajat ya gitu, nggak harus dia mahasiswa. Justru kalau aku pribadi ya, nggak harus IPK-nya tinggi atau apa, itu enggak gitu. Yang penting dia jujur, iya, terus mau belajar. Karena yang namanya nyablon ngepres tuh bisa diajarin. Oh iya, benar. Gitu. Iya benar, kecuali kayak marketing mungkin ya, yang butuh apa backgroundnya apa gitu.
sebagainya. Kalau misalnya dia cuma SMK terus tata boga gitu ya, agak linjur banget. Iya. Gitu. Ini marketing banget kan. Boleh ya besok. Boleh. Boleh ya. Iya gitu. Mungkin itu sih, jadi tetap ada standar-standarnya gitu ya. Tetap, cuman kita nggak membatasi lingkup dia mau kreativitasnya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, mungkin aku ya. Boleh. Kan udah ada rumah produksi sendiri nih, berarti ada kayak sistem operasionalnya sendiri nggak sih Kak? Dan kira-kira apa sih teknologi yang digunakan dalam operasional itu, ada nggak sih? Boleh dong kita tahu, atau kayak alat yang digunakan gitu. Kan tadi sempat nyinggung nyablon ini. Iya, iya. Kalau untuk operasional tuh dari home-nya dulu ya. Kenapa kita lebih memilih di rumah yang gak di depan jalan raya? Itu justru buat penekanan di operasional. Jadi penekanan pengeluaran atau cash flow untuk expenditure-nya gitu ya. Kita di rumah. Karena beda banget loh sama di ruko gitu Iya, ya. benar. Beda banget. Nah, itu buat apa nanti pengalokasian dananya untuk beli ke mesin-mesin yang ada. Karena mesin percetakan tuh sangat mahal. Iya. Sangat mahal gitu ya, untuk print UV print yang ID card-nya aja itu 30 ke atas. Nah, gitu. Wow. Iya, aku spill itu dia. Yang lainnya lumayan. Oh, lumayan sekali Iya, ya. tapi kita mengupayakan ya, kalau di UNB mengupayakan kita produksi sendiri, jadi nggak reseller ke orang. Kalaupun aku lebih prefer daripada maklon, itu lebih baik mitra. Jadi UNB kan sekarang juga bermitra untuk bagian PDH konveksi itu sama vendor kampus. Kerjasama. Iya, vendor kampus Lampung gitu. Jadi kerjasama gitu. Dan itu ada sistemnya lah yang pasti ya, kesepakatan gitu kan. Karena bestie kita juga ya gitu. Oh, Iya. Terus kalau misalnya untuk teknologi sejauh ini keuangan itu masih aku juga yang handle gitu. Kalau keuangan tetap transparan untuk semuanya, karena kalau misalnya tembus target, namanya usaha itu pasti ada target omset gitu ya. Ada persentase untuk bonusnya teman-teman gitu. Dan juga ada persentase untuk bidang sosial. Dan bidang sosialnya itu kita ada asrama dan itu sifatnya beasiswa ke mahasiswa, namanya Amal by LAC. Tapi itu UNB yang support. Sejauh ini sih kita supportnya baru mentor gitu ya, mentor sosiopreneur dari kita. Terus setiap bulannya itu kita give beras ke sana. Ada 10-an kayaknya mahasiswanya dari Unila juga. Kalau keuangan kan katanya kakak yang pegang, tapi untuk transparansi ke semuanya kakak catat yang kayak ini nggak sih Kak, masukan muara, laporan Iya, keuangan betul. setiap. Iya benar. Jadi ada cash flow tadi ya, cash flow pemasukan dan pengeluaran itu kita by shift sih masih ya. Oh, masih bisa ya. Ada, tapi aku ini sih beli gitu, beli karena aku bukan akuntan ya. Oh, Iya, aku bukan akuntan, tapi aku ingin secara otomatis gitu. Jadi walaupun kita nginput, tapi udah otomatis ada kayak persentase marketing 5%, CSR 2,5% sebagainya. Lalu kalau kan keuangan itu biasanya ada layanan kayak tabungan gitu ya Kak, atau bisa kayak ATM lah untuk Ya, payment gitu. bisnis ya. Itu kakak ada bikin untuk lebih? kalau ATM-nya, kalau e-wallet itu belum, semuanya itu masih by aku atau Karafri. Jadi kalau gitu. e-wallet itu pakai punya Karafri, kalau ATM itu pakai punya aku. Gitu. Tapi tetap kita ada rapatnya ya, gitu, ada rapat. Dan sejauh ini sih kita kalau untuk investasi itu masih pakai manajer keuangan dari Bibit gitu ya. Ini sebetulnya nggak apa ya? Sponsori, tidak disponsori. Iya gitu. Dan itu kita masih menyiapkan di dana darurat dulu, karena kita masih memgrowth ke asetnya, ke aset berupa mesin dan sebagainya. Gitu. Terus ini tentang selama tadi kan Yumbi udah berjalan selama 1 tahun. Nah, pasti Hampir 2 tahun. ya hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Iya. Jadi pasti ada kan Kak masalah dan juga kendala Banyak selama pembangunan. Mungkin bisa di-spill Banyak kendala dan sekali. juga masalah ini. Yang pertama tuh masalahnya justru dari internalnya dulu deh. Menentukan visi misi kita ya, visi misi kita. Terus selain dari internal pasti dari eksternal juga, dari kompetitor ya, dari kompetitor. Mungkin itu sih yang terbesarnya. Tantangan terbesarnya adalah kompetitor yang dia sama-sama UMKM tapi dia menghancurkan harga
Tapi pas aku analisis gitu, ternyata ya banyak komplain gitu. Itu aku nggak ngomong dari ini ya, dari perspektif aku lihat dari ulasan Maps. Aku lihat dari ulasan Mapsnya gitu. Adalah beberapa oknum yang benar-benar menjatuhkan harga pasar. Aku nggak tahu, mungkin kan dia lagi marketing ya, kayak gitu. Cuman waktu itu membuat apa pergolakan pergolakan batin ya. Waduh, kok gitu banget ya, harganya jatuh banget gitu ya. Nah itu kan kayak dark marketing ya katanya. Tapi aku ngerasa pede ketika nggak apa-apa, di ulasan kita bagus-bagus kok gitu, dan banyak yang repeat order, berarti kan masih puas dengan apa yang dikasih sama dia, tidak masih affordable gitu. Gitu sih kalau tantangan. Kalau masalah dari internalnya itu visi misi itu Iya. aja ya kak? Atau Awalnya ada lagi? enggak sih, banyak. Filosofi apa tuh Kak? Misalnya kita mau bawa Yumi ini kemana, Oh, value-nya apa iya. aja. Tentuinnya itu susah gitu agak. Ya namanya juga nggak cuma aku owner, tapi Kak Rafli founder. Kita punya konsep yang berbeda. Tapi setelah kita paham yang namanya kolaborasi, jadi bagus malahan gitu. Kita ini value-nya ini gitu ya. Kita punya program ke customer tuh ini. Bahkan kita kerja sama di Deep Lampung. Jadi kerja sama di Deep itu dia ahli atau expert di bagian psikologi. Ya, daripada partner ini cuma transaksi jual beli, kita juga mau ini nih ngadain kelas buat danus-danusnya. Supaya danus itu kan pasti punya target tuh. Benar. Iya bener ya. Punya target. Nah, kita ngelihat dari kacamata seseorangnya itu ya, dalam artian dia juga punya trouble di perkuliahan mungkin, di keluarga mungkin, tapi di organisasi dia punya tekanan juga. Nah, makanya kita kerja sama tuh sama Dito supaya ngomongin psikologinya gitu, rewardnya lah bahasanya gitu. Dan kita juga yang bermitra itu ada sekitar 30-40an UKM, jadi bisa saling sharing lah ya. Barangkali ini ada UKM yang dia udah tembus target, ada yang belum, kira-kira apa sih, kan bisa jadi saling sharing dan tukar pikiran kayak gitu. Terus kalau dari produksi, misal barangnya atau kurang orang nih buat bikin produksi sebanyak ini gitu. Iya, waktu KKN tuh kita nggak tidur. Saking banyaknya Kak. Iya, saking ya kayak udah, please Kak, satu kelompok aja selipin sih, kan satu kelompok aja gitu kan. Kalau menerima orderan yang kayak Dadakan, satu gitu. Nah, Awalnya awalnya aku kayak kasihan, aku tahu gitu kan. Cuman daripada ini sih, itu pun nggak tidur tuh dalam artian gini loh. Daripada nggak terbagi waktu mereka mau berangkat, itu lebih ngeri kan. Itu daripada seperti itu. Jadi aku pikir kita adain layanan ekspres. Jadi layanan ekspres itu layanan sehari jadi. Nah, sehari jadi itu mungkin dia chartnya nambah karena dia nambah lemburan ya. Iya benar. Pokoknya nambahnya cuma 10.000 gitu atau 20.000 maksimal gitu. Nah, cuman sebelum ada layanan ekspres itu semuanya mau ekspres. Semuanya mau ekspres gitu. Ya kita berusaha untuk baik ya. Karena kan kita di sini penjual gitu. Dalam artian juga ini sih pengen ngasih yang terbaik gitu ya. Cuman ternyata problemnya waktu itu kita kurang tegas untuk men-stop gitu. Kita ini produksi masih bisa, cuman timelinenya yang mepet banget gitu. Dan itu sampai ya karena mungkin rumah produksi ya, jadi sampai kerabat juga datang bantuin. Banyak bala bantuannya ternyata ya. Kerabat bantuin. Jadi layanan ekspres itu juga bisa jadi strategi pemasaran dari Iya juga ya Kak. Iya. membuka peluang gitu. Benar. Begitu. Ini kan mimpinya udah jalan hampir 2 tahun ya Kak. Pastinya kan harapannya mau terus berlanjut dari tahun ke tahun. Nah itu prospek masa depan buat Yuminya tuh gimana Kak? Kalian tuh Iya gitu. Gimana Kira-kira Surang ya nih gitu. Bukan seperti menilai gitu. Oh, Masya Allah. Mahal-mahal rupa dunia. Kayaknya. Ya, pingin banget. Kenapa? Satu, karena untuk masa depan ya, dari timnya juga gitu. Kayak ada yang memang dia butuh dibantu ekonominya, dia butuh part time Yumi gitu, dan kita membuka bahkan ya, aku buka lapangan pekerjaan ini untuk produksi dan konten kreator bukan dari produksi, untuk desain grafis itu baru upload sekitar 2 hari itu Mas. Dan itu 50-an orang yang daftar. Berarti kan angkatan kerja atau pengangguran di Lampung itu lumayan banyak ya. Jadi
UMKM kayak Yunbi itu bisa membantu lah di situ. Dan harapan kedepannya pasti ingin lebih bermanfaat ya buat teman-teman, buat semuanya gitu bahkan. Dan aku sih ngelihat turunan dari Yunbi ini bisa turun ke hampers gitu, karena kan dia custom. Custom, di custom dan sebagainya itu bisa kita print by acrylicnya bisa, custom di case bisa gitu kan. Cuman emang masih butuh apa ya, prosesnya lagi lah untuk bisa memanage itu. Karena aku nggak mau yang viral terus ternyata jelek terus akhirnya meninggal. Iya kan ada bisnis yang viral Sesaat doang, iya, benar. Dulu tuh aku ikut pelatihan bisnis ya, namanya apa sih aku lupa namanya apa, tapi dia vendor ini pisang gitu loh. Dan itu brandnya cukup terkenal lah untuk di kalangan mahasiswa gitu. Dan dia udah menang dana hibah, pendanaan dan sebagainya itu sampai ada kali 100 juta ya. Wow. Gitu. Dan sekarang benar-benar hilang. Ya, jadi waktu mahasiswa aku juga ikut ini program inkubasi bisnis kayak gitu ya. Terus juga ikut lomba-lomba kayak PMW kayak gitu. Nah, ada event aku tuh dapat mentor ya. Karafi tuh dapat mentor. Itu dia punya brand tentang pisang, dibuat chip apa kayak choco chip gitu lah. Aku kurang paham sih, tapi emang enak sih. Cuma satu pouch itu harganya sekitar 15.000. Nah itu mungkin agak pricey ya buat di kalangan mahasiswa gitu. Even dia udah dapat pendanaan sampai ratusan juta seingat aku tuh. Soalnya ada dia yang sering jadi materi gitu kan di mahasiswa. Nah itu sekarang benar-benar udah nggak ada. Nah, aku juga belajar nih, lebih baik kita punya usaha yang walaupun dia growth-nya itu perlahan, tapi dia ada progresnya daripada yang viral abis itu dia mati. Gitu. Jadi aku lebih setuju yang itu. Jadi prospek kedepannya berharap Yunbi ini jadi perwajahan kali ya untuk usaha-usaha yang mana itu walaupun basicnya majority-nya bukan pembisnis gitu kan. Tapi tetap bisa nih kita menjadikan UMKM ya, berharap nanti bisa membantu banyak orang dari sisi ekonomi dan sosial gitu. Dan inginnya nanti ada turunan bisnisnya kayak gitu, kayak sejauh ini sih bakalan launching tuh nanti dalam waktu dekat tuh hampers gitu. Oh iya. Jadi hampers by request gitu, kayak tumbler gitu ya, ada namanya, ada fotonya gitu. Terus kalau ngomongin prospek kan ada nggak kakak? Biasanya kan mahasiswa kan suka jalan-jalan tuh, kita ngeliat-ngeliat tuh di sini kayaknya ramai deh orangnya, di sini kayaknya ramai deh yang butuh gitu. Ekspansi kak, kedepannya daerah-daerah mana aja gitu mau ekspansi? Pengen sih, karena goals terbesar Yunbi itu awalnya kita ingin yang awal dan pertama ya, kita ingin jadi industri ID card dan lainnya perwajahan, artinya jadi pemimpin market di Lampung. Sebenarnya kita mau ekspansinya ke Palembang, karena kemarin kita family gathering pertama ya, kita ke Palembang. Seru banget dari Yunbi ya. Kita kan by tim ya, aku sukanya di situ tuh teamwork gitu. Even aku jadi business owner ya, tapi aku juga nggak jarang tuh nyablon dan sebagainya. Kalau misalnya emang perlu di backup gitu ya, apalagi masa-masa training gitu ya. Jadi tetap walaupun kita profesional, cuman asasnya tetap keluargaan. Tapi ingin ekspansi. Kita doakan Yunbi bisa berekspansi terus berbisnis ke teman sana. Terima kasih banyak Kak Diana udah ngasih waktu kita, ngasih sharingnya juga keren banget.